Apa yang terjadi setelah kekuasaan berakhir? Ketika karpet merah digulung, pengawal dibubarkan, dan sorotan media hilang. Bagaimana kehidupan para mantan presiden Indonesia? Apakah mereka menemukan kedamaian? Atau justru dihantui masa lalu? Selamat datang di Kronologi, channel yang fokus membahas peristiwa, tokoh, dan cerita sejarah dengan cara yang edukatif dan menarik. Hari ini kita akan ngobrolin tentang kehidupan 7 mantan presiden Indonesia. Mereka semua pernah mengukir sejarah di negeri ini, tapi bagaimana hidup mereka setelah masa jabatan berakhir? Apa yang terjadi setelah mereka meninggalkan takhta? Yuk, kita simak kisah mereka. Soekarno, proklamator yang diasingkan. Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia, punya kisah yang penuh penderitaan setelah kekuasaannya dicabut. Setelah digulingkan pada tahun 1967, rumah megahnya di Wisma Yaso berubah jadi penjara tanpa jeruji. Setiap orang yang datang harus melewati pemeriksaan ketat, bahkan anak-anaknya sendiri. Penyakit yang ia derita, ginjal dan jantung, dibiarkan tanpa perawatan yang memadai. Di hari-hari terakhirnya, Soekarno sering terlihat merenung, menatap jauh seolah bertanya-tanya, mengapa negeri yang ia perjuangkan malah membalasnya seperti ini? Pada tahun 1970, Soekarno meninggal dalam kesendirian, dan permintaannya untuk dimakamkan di Batu Tulis Bogor ditolak. Ia akhirnya dimakamkan di Blitar, jauh dari Jakarta dan istana yang pernah ia pimpin. Ini sebuah penghormatan yang terasa pahit bagi sang proklamator. Soeharto, raja tua di Jalan Cendana. Soeharto yang memimpin Indonesia lebih dari 3 dekade, memilih mundur pada 21 Mei 1998 dengan wajah datar tanpa banyak kata. Setelah itu, rumahnya yang dulu penuh kemeriahan, kini sepi di Jalan Cendana. Di masa tuanya, Soeharto menghabiskan banyak waktu di kursi goyang, mengenang masa lalu yang penuh kontroversi. Meski tak ada lagi sorakan pendukung atau pejabat setia, Soeharto tetap hidup dengan bayang-bayang pengadilan. Demonstrasi yang terus berlangsung meminta agar ia diadili, tapi pengadilan itu tak pernah datang. Pada tahun 2008, Soeharto meninggal dunia, dan ia tetap menjadi teka-teki besar bagi bangsa ini. Apakah seorang koruptor atau seorang bapak pembangunan? B.J. Habibie, si jenius yang memilih merdeka. Setelah masa jabatannya berakhir, B.J. Habibie memilih untuk kembali ke dunia yang sangat ia cintai, dunia pesawat terbang. Ia pindah ke Jerman dan jauh dari dunia politik. Habibie kembali menemukan jati dirinya sebagai ilmuwan. Meski jauh dari Indonesia, tanah airnya tetap ada dalam hatinya. Ia mendirikan The Habibie Center yang berfokus pada demokrasi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, kisah cintanya dengan Ainun yang penuh pengorbanan juga menjadi legenda. Habibie mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa hilang, tapi ilmu dan cinta tetap abadi. Habibie meninggal pada tahun 2019, meninggalkan warisan yang tidak hanya di dunia politik, tapi juga dalam hati banyak orang yang mengenalnya sebagai seorang jenius yang berjiwa besar. Gus Dur, guru bangsa yang tertawa di tengah badai. Gus Dur meninggalkan istana dengan cara yang tidak terduga. Ia dilengsarkan karena kasus besar Bulog Gate yang mengguncang Indonesia. Namun, di balik tawa dan canda yang tak pernah hilang, ada luka mendalam di hatinya. Gus Dur kembali ke Ciganjur, menjalani hidup yang lebih sederhana, mengajar di pesantren, dan menulis kolom yang kritis terhadap pemerintah. Hinaan dan pujian menjadikannya tetap rendah hati. Warisan Gus Dur bukanlah soal kekuasaan, melainkan ajaran tentang toleransi yang kini mengakar kuat dalam masyarakat. Gus Dur mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari jabatan, melainkan dari kemampuan untuk tetap tersenyum di tengah ujian hidup.
Megawati, sang ratu yang tak pernah lengser. Bagi Megawati, kekuasaan tidak bisa begitu saja dilepaskan. Setelah lengser dari jabatan presiden pada 2004, banyak yang mengira dia akan mundur dari dunia politik, memberi ruang untuk generasi muda. Tapi kenyataannya, Megawati malah semakin memperkuat kekuasaan politiknya lewat PDIP. Ia berhasil menjaga PDIP tetap solid. Kemenangan Jokowi di 2014 yang berhasil jadi presiden meski bukan dari kalangan elit partai, makin menegaskan pengaruh Megawati dalam politik Indonesia. Sebagai ketua umum PDIP, ia tetap menjadi sosok yang sangat dihormati. Walau kini berusia 78 tahun, Megawati masih memimpin rapat partai dengan tegas dan selalu menunjukkan visinya yang tajam untuk masa depan politik Indonesia. Megawati juga nggak ragu terlibat langsung dalam pemilihan kader partai dan sering jadi penentu dalam memilih calon kepala daerah. Seperti keterlibatannya dalam menentukan calon gubernur DKI Jakarta baru-baru ini. Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, pengaruh Megawati tetap besar dalam menentukan arah kebijakan politik, baik di level nasional maupun lokal. Di sisi lain, Megawati tetap bertekad untuk tidak dianggap sebagai dinasti politik, meskipun putrinya, Puan Maharani, kini duduk di kursi DPR. Ia ingin memastikan bahwa PDIP bukan partai keluarga, melainkan partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Megawati ingin membuktikan bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan hasil warisan, tetapi hasil perjuangan dan dedikasi yang berkelanjutan. Megawati menunjukkan semangat juangnya akan terus berlanjut selama ada darah politik dalam dirinya. Bagi dia, tidak ada kata mundur. Dengan ketegasan dan tekadnya, Megawati membuktikan bahwa meskipun sudah tak menjabat sebagai presiden, pengaruhnya di dunia politik Indonesia tetap tak terbantahkan. SBY, jenderal yang menjadi seniman. SBY setelah bertahun-tahun menjadi jenderal dan presiden, memilih untuk menjalani hidup yang lebih tenang. Di Cikeas, ia banyak menghabiskan waktu dengan melukis, sesuai hobi yang ia anggap sebagai terapi untuk jiwanya yang lelah setelah bertahun-tahun berada di bawah tekanan kekuasaan. Lukisan-lukisannya yang bernuansa alam bahkan dijual dengan harga tinggi. Selain itu, SBY juga menikmati peran barunya sebagai seorang kakek, mengajari cucunya naik sepeda. Hidup setelah masa jabatan bagi SBY adalah perjalanan untuk menemukan kedamaian batin. Namun, meskipun sudah tidak menjabat lagi, SBY tidak sepenuhnya menjauh dari dunia politik. Ia tetap terlibat dalam berbagai keputusan penting, termasuk mendukung pencalonan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, atau yang kita kenal sebagai AHY dalam dunia politik. Dukungan dan keterlibatannya dalam pencalonan AHY menggambarkan bahwa meski sudah tidak lagi memegang kekuasaan, SBY masih memiliki pengaruh yang besar dalam arena politik Indonesia. Jokowi, naik haji, makan sate, dan tidur panjang. Pada 20 Oktober 2024, setelah 10 tahun memimpin Indonesia, Joko Widodo akhirnya kembali ke rumah lamanya di Solo. Setelah 10 tahun sebagai presiden, Jokowi kini bisa merasakan ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Kini, ia bisa tidur dengan nyaman tanpa gangguan, jauh dari hiruk-pikuk dunia politik yang dulu selalu mengelilinginya. Selama menjabat presiden, Jokowi selalu berusaha meluangkan waktu untuk kembali ke Solo, kampung halamannya. Di pasar dan warung sate yang sederhana, ia menikmati kehangatan suasana yang jauh dari sorotan media. Tanpa pengawalan, ia bisa menikmati sepiring sate yang sudah ia kenal sejak lama, merasakan kebahagiaan dalam kesederhanaan yang selalu ada. Meskipun masa jabatannya telah berakhir, pengaruh Jokowi masih tetap terasa. Dukungannya terhadap Prabowo di Pilpres 2024 menunjukkan bahwa ia masih memiliki peran besar dalam dunia politik. Jaringan yang ia bangun selama menjabat tetap kuat, dan efek yang ditinggalkannya terus terasa meski ia memilih hidup lebih sederhana setelah meninggalkan kursi presiden. Kini, Jokowi menikmati kehidupannya sebagai seorang kakek. Setiap akhir pekan, ia menghabiskan waktu bersama cucunya, mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sederhana. Di usia yang lebih tua,
ia merasa bahagia dalam kehangatan hubungan keluarga yang penuh kasih sayang. Dari perjalanan hidupnya, Jokowi mengajarkan kita bahwa kekuasaan itu sementara. Tetapi kedamaian dalam hidup itu abadi. Setelah masa jabatannya berakhir, ia kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, menikmati waktu bersama orang-orang terdekat, jauh dari sorotan media. Kehidupan yang penuh makna, di mana kebahagiaan sejati ditemukan dalam kesederhanaan dan hubungan yang erat dengan keluarga. Nah, dari kisah 7 mantan Presiden Indonesia ini, kita bisa belajar banyak hal tentang hidup setelah kekuasaan. Soekarno mengajarkan kita tentang pengorbanan dan perjuangan tanpa pamrih. Soeharto menunjukkan bahwa ketenangan batin bisa datang setelah bertahun-tahun penuh kontroversi. Habibie mengingatkan bahwa ilmu dan cinta lebih abadi daripada kekuasaan. Gus Dur mengajarkan tentang toleransi dan senyum yang tak pernah pudar. Megawati mengajarkan kita tentang semangat juang yang tak pernah padam. SBY menunjukkan bahwa seni bisa menjadi terapi jiwa. Dan Jokowi mengingatkan kita bahwa hidup sederhana penuh makna adalah kebahagiaan sejati. Hidup setelah jabatan adalah perjalanan baru. Dan meskipun mereka melangkah dengan cara yang berbeda, mereka semua memberi contoh yang berharga bagi kita semua. Nah, kalau kamu yang jadi presiden, apa sih yang akan kamu lakukan setelah pensiun? Berikan pendapatmu, karena perjalanan hidup tak pernah berakhir setelah jabatan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan komentar kalau ada saran topik yang mau dibahas. Terima kasih.